على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Setelah kemarin kita pertemuan yang sebelumnya kita membahas hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafatil fil farji wa khurujul mani, masuknya kemaluan laki ke perempuan. Kemudian yang kedua keluar mani, kemudian haid, keluar darah haid, keluar darah nifas, melahirkan dan mati. Juga perlu kita ketahui bahwa kalau ada kata-kata janabah atau junub, yang dimaksud dengan junub itu apa? Apakah semua yang mewajibkan mandi? Tidak ya. Namanya junub itu hanya keluar mani dan masuknya kemaluan laki ke perempuan, itu yang disebut junub. Selain itu bukan junub. Haid bukan junub, nifas bukan junub, tapi termasuk yang mewajibkan mandi. Makanya ini ada hubungannya dengan yang akan kita bahas, yaitu apa? Furudul ghusl, atau hal-hal yang wajib ketika kita mandi. Yang furudul ghusl adalah hal-hal yang wajib ketika kita mandi. Yang pertama yaitu apa? An-niyah. Yang pertama wajib niat ya. Sebagaimana semua ibadah pasti dengan niat. Dan salah satu hikmah kenapa diwajibkan niat, ya supaya membedakan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Mandi itu bisa jadi kebiasaan seperti, apalagi orang Indonesia mungkin sehari 2 kali. Tapi supaya membedakan ini mandi ibadah apa mandi biasa ini, yaitu apa yang membedakan niat. Kemudian dalam kewajiban mandi ini diwajibkan niat. Itu boleh kita niat raf'il janabah, saya mandi untuk mengangkat janabat. Maka ketika kita niat mengangkat janabat, hanya sah apabila orang itu hadasnya janabah, yaitu apa? Keluar mani atau masuknya kemaluan laki ke perempuan. Tapi kalau orang haid yang niat mandi dengan mengangkat janabah secara sengaja ya, padahal haid kan bukan janabah, maka apa? Tidak sah. Atau misalnya orang janabah dia niat haid, maka saya niat mengangkat hadas haid, maka tidak sah ya, karena janabat sendiri, haid sendiri, nifas sendiri. Ala kulli hal, jadi niat ketika kita masuk wajib mandi, yaitu kalau kita niatnya nawaitul ghusla li raf'il janabah, niat mandi untuk mengangkat hadas janabat, maka khusus orang junub saja sah. Tapi orang haid dan nifas tidak sah. Begitu juga selanjutnya, orang yang haid ya niatnya nawaitul ghusla li raf'il haid atau li raf'i hadatsil haid. Orang nifas, saya niat mandi nawaitul ghusla, saya niat mandi li raf'i nifas, untuk mengangkat nifas. Tapi kalau ada yang tidak tepat, maka tidak sah. Ini niat-niat yang khusus. Tapi ada niat-niat yang umum, yakni apa? Digunakan oleh semuanya sah. Digunakan oleh orang yang junub sah, digunakan oleh orang yang haid sah, digunakan oleh orang yang nifas juga sah. Yaitu apa? Nawaitul ghusla, nawaitu fardhul ghusli misalnya. Saya niat mandi yang wajib. Mandi yang wajib ini mencakup mandinya orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, maka sah. Atau niat raf'al hadatsil akbar misalnya. Niat mengangkat hadas besar. Hadas besar ini termasuk janabat, haid dan nifas masuk. Atau niat mengangkat hadas an jami'il badan, juga niat mengangkat hadas dari seluruh anggota badan, maka juga sah bagi orang junub, haid dan nifas. Dan ada beberapa pokoknya niat-niat yang umum. Jadi mungkin bagi orang yang takut keliru, lebih baik ya pakai niat yang umum aja ya. Niat-niat yang umum, jadi semuanya bisa sah. Orang junub
masuk, orang haid masuk, orang nifas masuk. Tapi kalau kita mengangkat nawaitu raf'al janabah, orang haid tidak terangkat. Karena haid itu tidak termasuk janabat, sekali lagi ya. Jadi janabat itu hanya keluar mani atau masuknya kemaluan laki ke perempuan. Itu yang disebut dengan walaupun tidak keluar mani ya. Jadi janabat itu dua. Yang pertama masuknya kemaluan laki ke perempuan walaupun tidak sampai keluar mani, itu sudah janabat. Atau keluar mani walaupun tidak sampai berhubungan ya. Maka janabat itu hanya dua ini. Selain itu haid bukan janabat, nifas juga bukan janabat. Setelah kita mengetahui itu, jadi ada niat yang khusus, ada niat yang umum ya. Kalau niat yang khusus seperti tadi, niat mengangkat janabat khusus bagi orang yang junub, niat mengangkat haid khusus bagi orang yang haid. Maka kalau ada seorang perempuan misalnya, dia setelah suci haid dia mandi, tapi ketika mandi dia niatnya raf'al janabah. Atau sebaliknya, orang junub, perempuan ini tidak haid tapi dia junub, tapi ketika mandi dia niatnya mengangkat haid misalnya. Maka kalau keliru dalam artian salah niat, bukan sengaja, maka sah, hukumnya tetap sah. Tapi kalau sengaja maka tidak sah. Nah, yang perlu digarisbawahi, sengaja atau tidak sengaja ini ya apa? Katakan oleh para ulama yang dimaksud dengan gholat. Kalau gholat sah, gholat ini keliru, bukan disengaja. Hanya dimaksud gholat di sini atau tidak sengaja itu ya apa? Bukan keceplosan ya. Misalnya ada perempuan dia suci dari haid, dia mau mandi untuk mengangkat haid sebenarnya, tapi dia ketika niat keceplosan mulutnya niat mandi janabat, niat mandi untuk mengangkat janabat misalnya. Yang dimaksud gholat itu bukan ini ya, karena sabqul lisan la yadur li anal mu'tabar ma fil qalb. Apa? Keceplosan dengan mulut itu tidak ada masalah karena yang dianggap ada di hati. Kalau dia yang di hatinya haid, dia niat mengangkat hadas haid, tapi yang keceplosan junub tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud gholat di sini atau keliru yaitu apabila dia ini menyangka hadasnya itu yang dia niati, padahal bukan. Misalnya ada perempuan selesai dari haid, suci dari haid, dia menyangka ketika niat, dia menyangka dia ini junub, lupa dia kalau dia ini mandinya untuk haid. Maka apa? Nah, ini gholat, maka sah kalau gholat. Tapi kalau tidak gholat maka tidak sah. Atau secara sengaja dia, saya tahu hadas saya haid tapi niatnya mandi junub, maka tidak sah. Jelas ini ya. Kemudian kalau ada seorang perempuan misalnya, atau orang laki kan tidak mungkin haid ya, tapi dia ketika mandi wajib dia niat mengangkat hadasnya haid, gholat, keliru ya. Waduh, ini parah ini kelirunya. Jadi dia ini laki tapi ketika mandi dia niatnya, dia mengira bahwa dia ini mengangkat hadas haid, sehingga ya niat. Apakah sah yang seperti ini? Katanya Imam Romli, yang seperti ini tetap sah ya, tetap sah walaupun la yutasawwaru wuqu'uhu minhu, walaupun tidak mungkin, tidak masuk akal kalau terjadi dari orang laki. Haid kan tidak mungkin orang laki, tapi karena keceplosan bukan mulutnya, hatinya keceplosan ya. Maksudnya itu hatinya mengira bahwa dia ini mengangkat hadas haid ketika niat, tapi bukan sengaja. Walaupun tidak masuk akal menurut Imam Romli tetap sah. Tapi menurut Ibn Hajar, kalau la yutasawwaru wuqu'uhu minhu, yakni tidak mungkin terjadi darinya, maka tidak sah. Jelas ini ya. Nah, ini masalah yang kedua. Kemudian kalau ada orang haid, dia ketika mandi, perempuan haid selesai haid, dia mau mandi wajib, dia niatnya nifas, saya niat mengangkat hadasnya nifas. Atau sebaliknya, perempuan yang suci daripada nifas, dia ketika mandi
niat mengangkat hadasnya haid, maka walaupun sengaja tetap sah. Tetap sah karena haid dan nifas secara bahasa itu artinya sama. Karena haid dan nifas secara bahasa Arab artinya sama. Jadi walaupun sengaja tetap sah. Tetapi katanya Ibn Hajar, selama dia itu tidak bertujuan makna yang syar'i. Karena secara syariat haid dan nifas itu beda. Kalau dia yang dia maksud haid dan nifas pokoknya keluar darah, haid atau nifas artinya sama kalau bahasa Arab, maka sah. Tapi kalau dia bertujuan ketika dia suci nifas, misalnya perempuan, dia niatnya haid sengaja, yang dimaksud adalah ya darah haid yang ada di fikih, maka ya apa? Maka tidak sah, ya, karena dia bertujuan makna yang syar'i. Ya, Imam Ibn Hajar. Indah Romli ya sah mutlakun ya. Menurut Imam Romli, pokoknya kalau hadasnya haid atau nifas, dibolak-balik niatnya, misalnya dia suci dari nifas, tapi ketika mandi dia niat mengangkat hadasnya haid, sah. Atau dia suci daripada haid, mengangkat hadas nifas ketika mandi, niatnya, maka ya tetap sah. Menurut Imam Romli mutlak. Menurut Ibn Hajar, selama dia tidak bertujuan makna yang syar'i. Katanya Imam Qurdi ya, mafhumnya menurut Ibn Hajar, mafhumnya kalau dia itlak, maksudnya anak tidak bertujuan apa-apa. Pokoknya ketika saya mandi, perempuan suci daripada haid. Ketika dia mandi nyebut nifas, walaupun wes kamu niat apa, nifas secara syariat atau lughah, itlak, maka tetap sah menurut Ibn Hajar ya. Mafhumnya seperti itu, karena Ibn Hajar ngomong selama tidak bermaksud yang syar'i. Berarti itlak pun tetap tidak masalah, tetap tidak masalah. Kemudian itu tadi kewajiban mandi yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'. Yang kedua yaitu meratakan seluruh anggota badan dengan air. Seluruhnya, kulitnya, kukunya, rambutnya, dan tidak dibedakan seperti wudu. Kalau wudu jenggot yang tebal, kalau tebal sekiranya tidak terlihat kulitnya ketika kita berbicara dengan dia, itu disebut tebal. Maka tidak wajib yang batin, yang tidak terlihat tidak wajib. Wajibnya zahirnya saja ketika wudu. Tapi ketika mandi tidak ada zahiran wa batinan, tetap semuanya wajib. Kemudian pecah-pecah kaki juga seperti di wudu ya, wajib jika tidak terlalu dalam, tidak sampai ke daging ya. Kemudian rambut, masalah rambut, kalau rambut yang inaqadha bi nafsi itu apa? Gimbal bahasanya ya. Ya, gimbal. Rambut yang gimbal, tapi gimbal sendiri, bukan digimbal ya, gimbal secara sendiri. Kalau keriting, wig, inaqadha, rambut yang inaqadha bi nafsi, yang lengket dengan sendirinya ya, bukan digimbalkan. Kan ada sekarang model-model macam-macam ya. Ada rambut yang digimbal, biasanya yang gimbal sendiri, ini digimbal. Nggak, ini kalau yang gimbal sendiri dengan sendirinya karena memang mungkin tidak pernah kena air mungkin ya. Nah, maka ya apa? Kan terlalu sulit kalau harus memasukkan sampai dalam, maka tidak masalah. Tidak masalah, tidak harus sampai dalamnya. Pokoknya yang bisa aja. Kalau rambut yang gimbal dengan sendirinya. Tapi kalau yang digimbal atau yang dikelabang ya, biasanya dhafair apa sih? Kelabang ya. Nah, itu wajib dilepas jika tidak sampai air, tidak sampai. Jadi kalau rambut yang di kelabang kalau tidak bisa sampai kecuali harus melepas, harus dilepas.
Tapi kalau gimbal sendiri maka tidak wajib, tidak harus apa namanya, tidak harus dilepas. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu apa? Setelah kita mengetahui kewajiban mandi yaitu cuma dua, niat dan meratakan seluruh badan dengan air. Nah, kita perlu diperhatikan bahwa apa? Niat itu wajib berbarengan dengan pertama yang dia basuh, ya. Pertama yang dia basuh, supaya kalau kepingin dihitung dari kepalanya, ya awal air menyentuh itu bareng dengan niat. Paham ya? Kalau dia membarengkannya dengan kesunahan mandi, misalnya dengan misalnya dengan siwak, dengan yang lain-lain, kesunahan-kesunahan sebelum mandi yang nanti akan dibahas. Sebelum mandi dia sudah niat, maka apakah cukup? Sebagaimana dalam wudhu, cukup apabila dia ketika membasuh masih istishab, niatnya itu masih ada, tidak lupa, maka sudah cukup ya. Saya belum membasuh ini, masih siwakan, saya sudah niat nawaitul ghusl lirafil janabah misalnya, ketika bersiwak untuk mandi. Ketika membasuh masih ingat dengan niat itu ya, belum lupa, makanya apa? Sudah cukup. Jadi cukup kornun niyah dengan sunnah yang sebelum wudhu atau sebelum mandi, jika ketika dia membasuh nanti masih istishabun niyah, masih niatnya masih teringat ya, masih teringat ketika dia membasuh. Mungkin ini saja, Allah. Betul, ada yang perlu dipertanyakan? Baik ya. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan, kebiasaan yang ada orang mandi besar itu kan pakai keramas dan mungkin sekujur tubuh penuh dengan sabun. Lah pada saat itu dia niatnya itu gimana? Sedangkan ketika dia niat, air nyampe di kulit dalam kondisi mutaghayyir dengan sabun. Terima kasih. Wallahu a'lam. Tapi zahirnya kalau air itu berubah dengan sabun maka tidak cukup. Sebagaimana di mandi jenazah itu, ketika jadi mandi jenazah itu ketika kita pakai kaifiyah yang kamil, kan pertama air sabun, kemudian itu belum terhitung ya, air sabun itu belum terhitung karena dia misalnya air sabun sekali, kemudian air yang buat bilas sekali ketika mandi jenazah ya, air yang buat membilas pun berubah kan, maka belum terhitung. Yang terhitung ghusl itu memandikan jenazah itu yang ketika air bersih saja dan tidak berubah. Jadi zahirnya kalau malqurah itu terhitung apabila dia tidak berubah. Jadi mungkin basuhan yang kedua di mandi jenazah itu yang paling terhitung itu, yang terhitung. Basuhan yang kedua daripada air yang murni. Jadi mandi jenazah kan kalau yang cara yang paling sempurna 3 kali air sabun, kemudian baru 3 kali air murni, kemudian air kafur. Nah, ketika air murni yang pertama karena dia bercampur dengan sabun yang ada di badannya si mayit, maka belum terhitung. Jadi yang kedua nanti ketika jenazah, ini yang anak ingat waktu taklim ya, ketika memandikan jenazah nanti ketika kita kan bagi orang yang memandikan jenazah tidak wajib niat tapi sunnah niat, khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf. Ketika niatnya itu kapan? Ya ketika basuhan kedua daripada air yang bersih ini, karena ini yang dianggap sah gitu, yang dianggap sah, yang terhitung. Wallahu a'lam. Mungkin ya, kamu pakai sabun tidak pakai air, dibilas sabun langsung dicampur sama air situ sabunan itu, atau disiram air dulu baru pakai sabun? Kan biasanya kan kalau orang
mandi itu basahi yang pertama Gak itu niat. belum niat. Ya, karena mungkin yang dituju nanti kan ada kesunahan apa Gosok. dalku dan segala macam. Ya, jadi, Nah itu yang dan kebanyakan seperti itu. ya kalau boleh dibalik, diratakan dulu airnya, digosok-gosok. Setelah itu kasih ono sabun, kasih ono sampo, tidak ada masalah. Rinso misalnya atau jadi diratakan dulu air, pahamnya diniati janabah. Setelah itu baru yang lainnya. Tapi kalau sama sabun, nah itu bermasalah itu, ya. Atau gambior pertama dengan air begitu ya, dengan niat. Kemudian setelah itu pakai sabun, tapi belum terhitung itu kalau mutaghayyir itu airnya, itu yang bahaya. Nah, lebih baik yang pertama aja diratakan semuanya, baru nanti disabuni. Ya, ada yang lain foto? Niat mandi besar itu apa cukup? Wallahu a'lam, ini kurang tahu. Niat Oke. mandi besar ya. Cuma biasanya Mungkin ada mudhaf mahdhuf itu. Tapi- Niat mandi ngangkat hadas besar. Jadi yang penting apa gosoknya itu? Mandi besar itu apa? Mengangkat hadas besar, ya sudah jadi gitu loh. Tapi kalau dikatakan mandi besar, nah ini yang tidak ada mandi besar, mandi kecil ya. satorik. Mandi wajib boleh. Yang dibahas tadi sahabat Syed Husin, yang kalau dia junub tidak ada hadas haid, kemudian dia niatnya mengangkat hadas haid, kan itu tafsirnya seperti yang antum jelaskan tadi. Tapi kalau orang itu tadi ada dua-duanya, artinya tergabung di dalam diri dia ada janabah dan juga ada hadas haid, itu cukup niat salah satu saja. Jadi niat satu saja, dia mengatakan saya niat mengangkat janabah, headnya sudah tercover di situ, cukup. Jadi setiap bagi orang ada mandi besar tergabung dalam dirinya, cukup niat salah satu, yang lainnya tercover. Begitu juga kalau orang itu ada mandi sunnah, seperti mandi Jumat dan mandi hari raya, cukup niat salah satu, yang lainnya ikut tercover di situ. Lain halnya kalau tergabung dalam diri dia mandi wajib dan mandi sunnah, maka itu harus diniatkan dua-duanya baru dapat. Kalau niat salah satu saja, yang dapat satu aja. Jadi kalau niat mandi Jum'ah aja, jenabahnya nggak dapat. Mandi jenabah aja, mandi sunnahnya nggak dapat. Afdalnya dipisah mandinya. Itu ada di Zubat, wa inna wa fardhan wa naflan hasala aw fa bi kullin mithlahu tahsala. Naam. Nah. Ada yang lain? Tafadhal. Kita angkat tangannya kalau ada yang mau tanya atau ada ibadah. Tadi kan kalau orang niat janabat atau orang haid mandinya niat janabat, maka itu hukumnya tidak sah. Tapi di Bushrul Karim ini disebutkan wa annahu law nawaraf al janabah walau qasada bil janabah ma'naha lughawi aw hadatha haidin saham walau qasada bil janabah ma'naha lughawi wa huwa al bu'du irtafa hadasna wal haid bi niyyatiha walau amdan. Kan lugha itu, niatnya niat lugha itu. Janabah tapi lughawi, nah itu sahah irtafa kewajiban mandi haidnya walau amdan, tapi harus dengan lughawi. Bukan syar'an. Bukan syar'an. Ba'dun nas mayufarriq baina niat. Dikira niat janabat, niat haid sama saja. Apa bisa masuk ke lughawi itu? Mayufarriq. Itu kan artinya kalau itu diniatkan syar'an baru yadur kan.
Kalau tidak diniatkan syar'an, ya berarti mungkin lughawi ya. Kalau zahir ibarahnya Abdul Karim, kalau atlaqo tidak sah zahirnya, karena kalau dia nawa makna lughawi baru sah. Oh gitu. Kalau dia tidak nawa atlaqo au Berarti nawa dibagi syar'i. 3 ya. Ada lughatan, ada syar'an, ada itlaqan itu ya, mutlaqan itu ya. Kalau apa namanya? Kalau yang tadi seperti Ibn Hajar yang apa namanya? Orang kalau haid niatnya nifas atau nifasnya haid walaupun sengaja tetap sah selama dia tidak bermaksud Syar'an. makna syar'i. Berarti walaupun atlaqo tetap sah. Karena dia tidak bermaksud makna syar'i. Atlaqo au nawa lugawi sah. Tapi ini Kalau ini kebalikannya, kalau dia nawa makna lugawi baru sah. Nah, berarti kalau itlaq nggak ada keterangan di situ kalau mutlak, nggak ada. Akhir. Ada yang lain? Mic-nya belakang. Untuk permasalahan tadi kan Imam Ar-Ramli menyatakan bahwasanya baik amdan atau keghalatan untuk niat haid dengan nifas itu bisa artinya diperbolehkan, daripada Ibn Hajar yang walaupun amdan juga boleh namun tidak boleh dengan niat maknawi, kan itu. Ibn Hajar mutlak, Imam Ramli mutlak. Ini karena memang pertimbangan bahwasanya nifas itu sendiri adalah darah haid yang mujtami'. Karena dari darah haid yang di 4 bulan pertama yang terkumpul, nah itu yang baru dikeluarkan di saat bayi itu sudah keluar. Nah, cuman Ibn Syihabur Ramli sendiri untuk abahnya itu memberikan keterangan kecuali kalau memang dia niat hilangkan hadasnya haid, tapi niatnya adalah untuk menghilangkan yang sebabnya darah yang keluar setelah wiladah. Lah kalau niat seperti ini tetap dinyatakan tidak sah karena dianggap tala'ub. Tala'ub. Iya. Itu kalau menurut dalam diri Syihabur Ramli menyatakan kalau seperti itu tala'ub. Walaupun dengan niat kayak seperti tadi dimutlakan antara haid dengan niat nifas atau nifas dengan niat haid itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan dikasih qayyid maksudnya untuk darah yang keluar setelah wiladah, nah itu padahal darahnya dia adalah darah haid, itu dikatakan tala'ub, sehingga dikatakan tidak sah. Itu menurut Syihabur Ramli demikian. Ilahnya tala'ub ya. Padahal ada memungkinkan itu. Darah yang keluar setelah wiladah juga haid ya. Ada memungkinkan juga kan. Darah yang keluar setelah wiladah darah haid bukan nifas. Hah? Kalau yang ba'da tamamil wiladah itu kan asli yang cuman dinamakan nifas, tidak ada itu namanya sebagai haid. Ya enggak. Kalau dia mengartikan ba'dal wiladah itu enggak harus ma'al wiladahnya kan. Jadi sini apa Ibaratnya kalau Syihabur Ramli mahalluhu, jadi seperti yang tadi boleh dibalik, malam yaksid biniyati anil haidi an nifasa anil haidi an nifasa raf'al hadatsil hasil ba'da bara'atir rahim minal walad fala yasihu litala'ubihi. Ulangan lagi. Mahalluhu ma lam yaksid biniyatihi anil haidi an nifasa raf'al hadatsil hasil ba'da bara'atir rahimi minal walad fala yasihu litala'ubihi. Ba'da bara'atir rahim minal walad.
Iya, sama. Itu Syekh Romli. Oh ya, ada yang lain? Allah. Tadi kalau makna lughawi daripada janabah itu apakah bisa diartikan segala hal yang bisa mewajibkan mandi? Dalam lughawinya tadi. Nah, kalau bisa diartikan seperti itu berarti kan kalau pokoknya niat janabat berarti bisa terangkat juga. Zahirnya bisa kalau yang janabah. Kalau haid yang dimaknai makna lughawi tidak bisa la yashmulul janabah. Jadi yang anda tahu gitu. Janabah makna lughawi yashmul al haid wa ghair. Tapi al haid atau nifas makna lughawi la yashmulul janabah. Di antara kewajiban mandi yaitu fardunya mandi mengalirkan air ke seluruh tubuh. Juga wajib yajibu isalul ma ila ma tahtil ghurlah ay hasyafa li'annahu zahirun hukman wa in lam yadhar hisan. Wajib menyampaikan air di bawah kulub hasyafa itu karena itu termasuk secara hukum itu zahir walaupun ketutup dengan hasyafah, ketutup daripada penutup daripada hasyafah. Karena li'anna mustahiqqatul izalah, karena harus dihilangkan. Wa min thamma law azalaha syakhsun fala dhamana alaih. Walau lam yumkin ghuslu ma tahtaha illa bi izalatiha wajabat. Kalau tidak mungkin untuk membasuh apa yang di bawahnya kecuali dengan menghilangkannya, maka wajib dipotong. Fa in ta'adzarat shalla kafaqidut tahurain. Hadza fil hayy. Kalau memang berhalangan tidak mungkin bisa membahayakan, maka tidak wajib dipotong, maka dia mendapatkan hukum seperti faqidut tahurain. Di salat tanpa wudu sama tayamum. Hadza fil hayy. Amal mayyit, kalau mayyit belum disunat, fala tuzalu, maka tidak dipotong dan dikubur wa yudfan bila salatin inda Ibn Hajar, inda Imam Romli. Dikubur dengan tanpa kalau tidak dibasuh. Kalau tidak dibasuh, walaupun sudah dibasuh, disucikan. Tatal gulfa. Mungkin iya. Apa maktuf pada ta'adzarat itu tadi? Mungkin in ta'adzarat tadi. Fa in ta'adzarat shalla kafaqidut tahurain hadza fil hayy. Amal mayyit fala tuzalu wa yudfan bila salatin dan Imam Ramli. Ini idza ta'adzarat tadi. Wa yuammam inda Ibn Hajar yusalla alaihi lidarurah. Kalau tidak mungkin lengket, tidak bisa dia. Tidak bisa ta'adzarat untuk izalah. Jangan mungkin kalau ada ibarahnya itu. Tadi fa'in kata fa'in ta'adzarat shalla kafaqidut tahurain wa hadza fil haid. Amal mayyit fa'in ta'adzarat apa itu? Ta'adzarat izalah. Amal mayyit fala tuzalu wa yudfan bila salatin inda Imam Ramli. Tidak ada situ ada fa'in ta'adzarat. Ke mayitnya masih ada situ. Itu coba dipastikan. Gimana kalau bisa ditandif tahtal gulfah bagi si mayit tadi itu? Itu penting itu. Tapi indah Ramli itu ya. Indah bin Hajar tayamum. Tusalla alaih. Yuammam wa yusalla alaih lid darurah. Masa? Apa permasalahannya Imam Ramli kok lam yusalla alaih? Karena wajibnya kan wajib sholat terhadap mayit ba'dal wusli. Iya, karena tidak bisa dibasuh. Sekarang pasalnya kalau bisa dibasuh, gitu loh. Terus Indah Ibn Hajar, apakah kalau sudah dibasuh tetap yuyamam? Itu harus dibahas itu. Kalau di kitab yang lain, yajibu alal junub ghuslu ma tahtal gulfah. Fa in ta'adzara tayammama wa qada. Kalau masih hidup, kama law tanajjasa ma tahta bil bol.
fatasihu salatu hina idzin ma'al qada aidan lal gudra bihi li gudratihi ala izalatiha falau mata ghairul majnun wa ta'adzara ghuslu ma tahtaha. Ada wa ta'adzara berarti tadi ta'adzar mana? Wa ta'adzara ghuslu ma tahtaha yummima wa sulli alaihi lidarurah qala Ibn Hajar. Wa qala Ramli yudfan bila salatin wa yahrumu ta'khirul hitan ba'dal bulugh. Ini kita apa itu? Buya. Buya, ajib. Jadi kalau ta'adzar ya, berarti kalau memang bisa untuk izalatuha, iya usluha, untuk tathiruha, iya, itu berarti tidak ada muskilah berarti ya. Ajib, itu penting itu. Coba dicari itu di Buya nanti, itu penting, itu banyak yang keliru di situ. Ayah khair, cukup, barakah. Tayamumnya mayit apa di orang yang menayamumi yang dibasuh apa mayit? Iya, sama dengan mandinya mayit, masa mayit mandi sendiri mayit? Iya. Sama mandinya, wuduknya, tayamumnya ditayamumi. Kalau tayamum sendiri lari orang-orang itu. Jangan ditayamumi. Bismillah. Ustaz, ada faedahnya. Kalau Habib Ahmad bin Hasan كان أحد الصوفية يغتسل في الفرات وكان موسوسا فتعب لذلك حتى نادى أين الطريق فهتف به هاتف الطريق في العلم فاتبع العلم وتخلص. Ya. Hah? Iya, sama yang hikam tadi itu ya. Bingung, wudu, waswas. Ya apa caranya ngilangin waswas? Ya belajar atau pakai ilmu. Setelah dia belajar, oh ternyata begini. Ya berarti tidak apa-apa, hilang waswasnya. Begitu ya. Ya kalau orang jadi ilmu itu tidak menjadikan orang itu waswas, justru hilang waswasnya dengan ilmu. Lah kalau orang itu waswas padahal tahu bahwa ini tidak sah, ini adalah sah, ya berarti tidak menggunakan ilmu. Kembali lagi menjadi orang bodoh nantinya. Yallah, bismillah, khalas.